Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, tadi di segmen sebelumnya, sebelum di akhir, kita sebutkan bahwa hilang bagaimana dengan pendidikan agama kita yang hilang. Bekasnya itu apa gitu? Bekasnya ya. Ada nggak? Termasuk kan kalau reform mental nggak ada bekasnya sekarang. Bekasnya aja nggak ada, apalagi intinya gitu. Wah ini terus yang mana gitu? Ya. Jejak-jejaknya seolah-olah nggak ada sama sekali. Mungkin karena revolusi jadi benar-benar hilangnya cepat ya. Harus evolusi kan. Evolusi. Iya, iya. Ya, revolusi BPIP itu kan sebenarnya apa penjaga-penjaga moral bangsa ini. Ya. Kalau ada yang menyoal kejadian begini begitu itu karena kurang berhasilnya pelajaran agama. Lalu ada yang mengatakan kalau begitu lebih baik pelajaran agama dihilangkan atau dihapuskan. Lu kok masih ada pelajaran agama aja gini, apalagi dihapuskan. Ini logika kan terbalik-balik ya. Jadi apalagi kemudian agama dijadikan musuh Pancasila gitu. Tambah lagi itu masalahnya. Itu logikanya nggak nyambung. Betul. Nah, kata anak-anak milenial itu jago sembung naik ojek. Nggak nyambung cek. Untung nggak pakai bawa golok. Jadi apapun ya pelajaran agama itu penting. Cuman persoalan ini kan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai moral agama itu dalam kehidupan keseharian kita. Nah, jadi itu gini. Kalau dalam Islam ya kita itu disunahkan untuk selalu bersuci, ya kan? Apa? Kalau sudah suci secara badani, itu hati kita, lisan kita, mata kita, telinga kita itu terjaga, gitu loh. Nah, sekarang perlu juga ada pembaruan di dalam sistem pendidikan agama kita. Jadi agama itu jangan untuk dihafal, gitu. Tapi agama Islam itu kan iman, ya, diimani, ya, diilmui, diamalkan. Mungkin iman sudah masuk ya, diilmui ya, tapi amal belum. Mungkin hanya iman saja, tapi mengilmui tidak. Akhirnya kan itu ada majelis taklim yang sudah berpuluh-puluh tahun, anggotanya banyak, tapi kelakuannya tetap aja gitu. Begitu kumpul yang ngerasani koncone, ya kan, yang ngerasani ini dan itu nggak ada perubahan, Pak. Nah, saya melihat ini memang kata kuncinya itu ada kepada pendakwahnya. Apakah itu guru, apakah itu ustadz. Ya harus dijaga itu satunya kata dengan perbuatan. Ketika kita hanya menghafal saja, ya sekarang rumah tahfiz banyak. Betul. Tapi kalau kita hanya menghafal Quran tanpa mentadaburi, itu ya memang menghafal aja itu sudah, membaca aja sudah ada pahalanya. Ada pahalanya. Tapi nggak cukup. Nggak cukup, harus ditadaburi. Dari tadaburi itu diamalkan. Itu kan metode Nabi itu. Ya. Hanya 7-10 ayat dihafal, ditadaburi, lalu dijalani, baru setor ke Nabi. Saya sudah melaksanakan ayat ini. Nah itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Ya kita apresiasi lah maraknya rumah-rumah tahfiz itu. Tetapi tidak cukup hanya untuk menghafal. Nanti hanya tilawah kita. Gitu ya. Tapi harus diamalkan dalam perbuatan nyata. Sejak reformasi itu kan terus organisasi-organisasi pemuda Islam itu rame-rame masuk ke politik, Pak. Karena keran partai politik dibuka. Iya. Nah, mestinya kita dulu berharap bahwa teman-teman yang dari basisnya organisasi mahasiswa Islam itu mewarnai itu, tapi begitu masuk Senayan diwarnai gitu. Kalah. Terus kelakuannya sama, Pak, sama dengan yang lain. Jadi publik masyarakat tidak melihat ada bedanya, nggak ada bekasnya. Lah ini kan problem sendiri nih ya.
problem sendiri. Jadi siapa yang salah ya kita harus introspeksi. Kalau saya melihatnya ya panutan itu harus ada. Harus ada. Ya. Nah, kita mana sekarang melihat pemimpin nasional yang konsisten? Nggak ada seliwer-seliwer itu kan. Sekarang di sini, sekarang di situ ya. Anggota partai politik juga gitu. Esok tempe, sore dele. Ah, Atau kebalik. Esok dele, ini kan nggak memberi berubah. teladan, Iya. istiqomah itu nggak ada. Kayak kecewa di sini pindah, besok pindah. Ada saya ngamati selama 3 periode itu orang ini pindah terus dari partai A, B, C loh ini. Karena di sini nggak kecewa, pindah ke sini, terus di sini nggak tidak dijadikan nomor jadi untuk legislatif, akhirnya pindah ke partai lain. Besok bikin sendiri deh. Iya, lama-lama bikin sendiri kalau ada modal. Coba. Oke, saya ke Mas Anto. Mas Anto, kalau dalam sejarah peradaban Islam, khususnya yang terjadi di Indonesia, apa hal ini memang selalu terjadi ya? Ya, sebetulnya kita nggak kehilangan contoh-contoh keteladanan tadi yang disinggung oleh Mas Heri. Jadi di Indonesia itu karena memang kita negeri yang luar biasa dan memang sejarah membuktikan pertumbuhan dan dakwah Islam di Indonesia, di Nusantara saat itu luar biasa. Kita banyak menemukan justru yang hari ini sedang mencoba untuk dihidupkan kembali ya manuskrip literatur para ulama-ulama nasional, ulama-ulama Nusantara yang menuliskan tentang adab. Dan khusus untuk bisa kita bicara persyarikatan Muhammadiyah, saya kemudian berpikir dan merenung dan menemukan kemudian jawabannya kenapa dulu Buya Hamka itu menuliskan pelajaran-pelajaran hikmah segala macam itu lewat bentuknya novel, roman gitu ya. Karena beliau ingin kemudian membuat sesuatu gambaran tentang pelajaran adab itu seperti ini. Ya kan? Luar biasa itu saya bilang, ini ulama memang melintasi zaman itu betul kalau kita bilang Buya Hamka itu tidak ingin hanya berkutat pada satu konteks misalnya menuliskan kitab, beliau bisa saja menulis kitab. Kan menafsirkan Al-Azhar saja luar biasa sudah bisa. Yeah. Tapi beliau tidak ingin kemudian ini hanya didikmati oleh sebagian orang yang hanya senang baca buku. Coba mungkin fiksi atau dibuat supaya kemudian cerita itu memberikan pengaruh adab. Dan itu kan berhasil ternyata. Ya, di bawah lindungan Ka'bah, kemudian di tenggelamnya kapal Finderich segala macam itu kan syarat makna sekali. Betul-betul adab itu di dalamnya beliau sampaikan. Bahkan perkataan beliau kan selalu terngiang ya. Kalau cuma kerja, yang sekarang selalu dihembuskan dari 5 tahun yang lalu Pak ya, kerja, monyet aja kerja katanya gitu. Kalau cuma sekedar hidup gitu ya. Hidup gitu. Iya. Tapi kan bukan itu, kan juga hidup. Tapi bukan itu yang Buya Hamka inginkan. Sebenarnya apa makna hidup kita ini, harus apa segala macam, ini memang luar biasa. Sehingga kemudian saya melihat ini ada hal yang memang terus secara masif dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang umat Islam sendiri tidak menyadari. Ya kalau kita lihatlah dari zaman Orde Lama saja kan bagaimana pelajaran Islam itu sedikit demi sedikit, zaman Daud Yusuf ya kan, dicoba untuk dihabisi. Beruntung lah ada masih waktu itu ya Pak H.M. Rashidi segala macam ya. Kita punya tokoh-tokoh Islam yang kemudian terus menguatkan, termasuk Persyarikatan Muhammadiyah yang punya sekolah yang terus memberikan benteng pertahanan. Di Orde Baru juga luar biasa, Islamofobianya begitu sangat terasa gitu. Nah reformasi betul yang tadi kata Mas Heri Muhammad tuh, ya jadi pembuka buat kita untuk bisa bergerak bebas. Tapi sayangnya semua juga ikutan bebas. Sehingga tantangannya lebih besar. Kita ketemu yang dulunya sembunyi-sembunyi malu untuk mengakui komunis, dia ngaku saya anak PKI kok gitu kan. Yang dia bilang saya ateis bahkan ada. Yang kejawen yang pengen menjalankan ritual-ritual syirik itu diwadahi sekarang kan boleh. Di KTP-nya dinyatakan sebagai penganut kepercayaan. Dulu kan dipakem, sekarang sudah boleh. Ini kan menurut saya, berarti kesimpulannya di mana? Kalau tadi Mas Heri menyinggung ini peran ulama, saya menyinggung Umaro. Karena problemnya untuk kasus kita Indonesia mayoritas Muslim, Mas. Dan ini mestinya ini satu paket. Umaronya adalah Muslim yang taat, walaupun dia bukan ulama, mestinya dia mendekati dan banyak dikelilingi para penasihatnya para ulama. Mestinya demikian, idealnya. Kalau Umaronya tidak taat gimana? Nah ini problemnya. Ya kita bicara jujur ya, memang saya pernah dialog lintas agama dengan rekan saya yang memang aktif di gereja, boleh sampaikan. Dan memang saya kemudian tidak
tidak punya jawaban lain selain mengakui emang itulah kelemahan kami saat ini. Dia bilang gini, kebetulan beliau salah satu pejabat di Kesbangpol untuk salah satu kota. Beliau menangani tawuran-tawuran remaja, menangani apa namanya tadi, kalau yang begal, segala macam ya, kasus-kasus masyarakat remaja segala. Yang beliau tanya begini, Mas Anto katanya, saya mau tanya peran masjid itu apa sih, kata dia gitu. Kenapa emang Pak? Saya bilang, saya ini bingung sebenarnya. Kalau di kami, dia bilang kasih contoh dulu. Kami itu di gereja punya data jemaat yang lengkap. Kalau tidak hadir kami panggil. Orang tuanya bahkan kami hukum. Gitu. Kalau anaknya tidak hadir ke gereja. Bahkan untuk remaja kami biasakan satu pekan itu sampai 3 kali. Nah masjid ini gimana? Ada hukuman nggak sih kalau anak nggak datang ke masjid? Nggak datang pengajian? Itu saya benar-benar luar biasa Pak. Kayak ditonjok beneran. Karena apa jawaban saya? Dan bilang saya tidak ada Pak. Karena emang harusnya di mana Pak? Di Umaronya kan, di Muspida, Musyawarah Pimpinan Daerah, di situlah yang kemudian menyepakati, karena kita adalah daerah muslim mayoritasnya, dari mulai camat kemudian ya, atau wali kota, bupati, camat, kades, dan lurah itu sepakat sampai ke RT RW, kita bikin peraturan lah, anak itu jam sekian harus ke masjid misalnya, pengajian segala macam. Itu betul-betul dibuat dalam sebuah peraturan yang mengikat. Kenapa? Ini muslim Pak gitu. Tapi kan nggak ada alasannya. Saya bilang padahal yang non muslim aja tadi ya begitu sangat luar biasa ya mereka menjaga ritual ibadahnya, dan ini menjadi sebuah otokritik untuk kita kaum muslimin. Emang dari rumah kita nggak membuat anak itu punya tanggung jawab untuk beribadah. Oke Mas Anto, nanti kita lanjutkan bincang soal itu ya. Tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, tetap bersama kami, kita jeda sejenak. Di Darul Arqam, di Baitul Arqam itu apa yang diajarkan? Kan tauhidnya dulu dimantapkan. Kalau tauhid sudah mantap, akidah, kemudian syariah, akhlak. Karena akhlak itu adalah buahnya.